Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami kelompok manajemen risiko yang beranggotakan 5 anggota. Anggota kami yaitu ada Agustina Eka Susanti, Christopher Eka Trasasi Nuraya, Okta Malinda Maharani, Ricky Muhammad, dan Nyoman Armawan. Di sini kelompok kami memilih kasus 1 untuk dianalisa risikonya. Untuk kasus 1 berjudul PT Agricop Lampung. Untuk pemateri pertama yaitu Okta Malinda Maharani. Untuk Okta Malinda Maharani dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Christopher. Saya Okta Malinda Maharani akan menjelaskan bagian slide yang smart. Yang pertama, mengapa dan karena. Yang pertama, mengapa petani melakukan pembukaan atau perluasan lahan tanpa memperhitungkan dampak lingkungan dan resiko kerusakan lahan, karena keterbatasan pengetahuan dan kesadaran menjaga lingkungan pada petani. Yang kedua, mengapa petani menggunakan pola tanam polikultur? Karena harga kopi masih murah, sedangkan permintaan produk hortikultura meningkat dan juga petani membutuhkan uang sambil menunggu masa panen kopi. Mengapa adanya pihak ketiga? Karena pihak ketiga menawarkan harga lebih tinggi. Terima kasih. Oke, next. Untuk pemateri kedua yaitu Agustina Eka Susanti. Untuk Agustina Eka Susanti dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan tentang resiko metode 2. Yang pertama yaitu sebab. Sebabnya itu terbatasnya pengetahuan petani dalam melakukan perluasan lahan. Kemudian resikonya membuat kerusakan lahan atau tidak cocok untuk budaya kopi. Akibatnya petani kopi akan mengalami kerugian. Keterangannya, karena keterbatasan pengetahuan petani dalam melakukan perluasan lahan, mungkin saja akan terjadi kerusakan lahan dan lahan yang ditanami kurang cocok untuk budidaya kopi sehingga petani kopi mengalami kerugian. Sebab kedua yaitu harga kopi masih relatif murah. Risikonya perubahan pola tanam dari monokultur ke polikultur dalam memaksimalkan lahan dan membuat kurangnya semangat petani dalam budidaya kopi. Akibatnya produksi dan kualitas kopi menjadi turun. Keterangannya, karena harga kopi relatif murah, sehingga petani melakukan perubahan pola tanam dari monokultur ke polikultur untuk memaksimalkan lahan, sehingga produksi dan kualitas kopi menurun. Yang ketiga, sebab pihak ketiga menawarkan lebih tinggi harga. Sebab ketiga yaitu pihak ketiga menawarkan harga lebih tinggi. Resikonya petani cenderung tertarik menjual kopi ke pihak ketiga. Akibatnya mengakibatkan petani melakukan kemitraan dengan pihak ketiga. Keterangannya, pihak ketiga menawarkan harga yang lebih mahal sehingga mengakibatkan petani kopi cenderung melakukan kemitraan dengan pihak ketiga. Next. Baik, untuk materi yang ketiga ini dibacakan oleh Saudara Ricky Muhammad dan Nyoman Armawan. Untuk Saudara Ricky Muhammad dan Nyoman Armawan dipersilahkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan analisis risiko, yaitu pada kriteria risiko, kemungkinan atau keterjadian. Pada level 5, paparan risiko hampir pasti terjadi. Pedoman toleransi dan imbang batas. Hasil regresi faktor-faktor penyebab kerusakan lahan sebesar lebih dari 90-100%. Lalu pada level keempat, sangat sering terjadi. Hasil regresi faktor-faktor penyebab kerusakan lahan sebesar 80-90%.
Lalu pada level ketiga sering terjadi, yaitu hasil regresi faktor-faktor penyebab kerusakan lahan sebesar 70-80%. Lalu pada level kedua kadang terjadi risiko. Untuk toleransi dan imbang batasnya sebesar 50-70%. Dan pada level terendah atau level 1 yang jarang terjadi, faktor penyebab kerusakan lahan sebesar kurang dari 50%. Lalu selanjutnya ada paparan resiko juga yang hampir sama dengan sebelumnya, yaitu pada level 5 hampir pasti terjadi. Untuk pedoman toleransi dan imbang batasnya, rata-rata penurunan hasil produksi kopi adalah sebesar lebih dari 7%. Lalu pada level keempat, sangat sering terjadi. Rata-rata penurunan hasil produksi kopi adalah sebesar 5-6%. Lalu pada level ketiga sering terjadi, rata-rata penurunan hasil produksi kopi adalah sebesar 4-5%. Dan pada level kedua, kadang terjadi risiko, yaitu rata-rata penurunan hasil produksi kopi adalah sebesar 2-3%. Dan yang terakhir pada level pertama, jarang terjadinya risiko, yaitu rata-rata penurunan hasil produksi kopi adalah sebesar 0,1%. Selanjutnya, paparan risiko yang lain, yaitu pada level 5, hampir pasti terjadi. Untuk pedoman toleransi dan imbang batasnya, meningkatnya produksi kopi sebesar lebih dari 85%. Pada level keempat, sangat sering terjadi risiko, yang meningkatnya produksi kopi sebesar 70-85%. Lalu pada level ketiga, sering terjadi, dan meningkatnya produksi kopi sebesar 50-70%. Lalu pada level kedua, kadang terjadi risiko, meningkatnya produksi kopi sebesar 30-50%. Lalu pada level yang terakhir, jarang terjadinya risiko dan mengakibatkan meningkatnya produksi kopi sebesar kurang dari 30%. Lalu selanjutnya paparan risiko yang lain pada level 5 atau catastrophic, pedoman toleransi dan imbang batas kerugian petani akan faktor-faktor penyebab kerusakan lahan sebesar lebih dari 10%. Lalu pada level keempat atau besar, kerugian petani akan faktor-faktor penyebab kerusakan lahan sebesar 7-10%. Pada level ketiga atau sedang, kerugian petani akan faktor-faktor penyebab kerusakan lahan sebesar 5-6%. Lalu pada level kedua, level yang kecil, kerugian petani akan faktor-faktor penyebab kerusakan lahan sebesar 3-5%. Lalu pada level 1, tidak signifikan. Kerugian petani akan faktor-faktor penyebab kerusakan lahan sebesar 1-3%. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nyoman Armawan. Untuk Saudara Riki, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Riki. Di selanjutnya ada kriteria tentang rentang dampak. Yang level 5-nya ada katastrofik, menurunkan jumlah produksi kopi di petani lebih dari 5%. Yang level keempat, besar, menurunkan jumlah produksi kopi di petani 1-5%. Pada level ketiga, ada sedang, menurunkan jumlah produksi kopi di petani 0,8-1%. Yang level kedua, kecil, menurunkan jumlah produksi kopi di petani 0,5-0,8%. Dan yang terakhir, tidak signifikan, menurunkan jumlah produksi kopi di petani 0%. Tabel selanjutnya, kriteria rentang dampak. Pada level 5-nya katastrofik, pedomannya pendapatan petani mitra naik sebesar lebih dari 85%. Pada level keempat, besar, pendapatan petani mitra naik sebesar 70-85%. Pada level ketiga sedang, pendapatan petani mitra naik sebesar 50-70%. Pada level kedua, kecil, pendapatan petani mitra naik sebesar 30-50%. Dan yang terakhir, tidak signifikan,
pendapatan petani naik sebesar kurang dari 30%. Pada tabel terakhir, itu zonanya 13 sampai dengan 25 itu paparan resikonya sangat tinggi. Jadi diperlukan tindakan segera untuk mengelola resikonya. Zon 9 sampai dengan 12, paparan resikonya tinggi, diperlukan tindakan untuk mengelola resiko. Pada zon 5 sampai dengan 8, paparan risikonya sedang, disarankan mengambil tindakan jika tersedia sumber dayanya, dan pada zon terakhir rendah, tidak diperlukan tindakan, buat rencana darurat dan terus melakukan monitoring. Baik, next. Untuk pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Okta Malinda Maharani. Untuk Okta Malinda Maharani, dipersilahkan. Terima kasih Saudara Christopher. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tools penilaian risiko, opsi tindak pengendalian, rencana tindak pengendalian dan risiko, ancaman dan peluang. Yang pertama adalah opsi tindak pengendalian, hindari resikonya. Rencana tindak pengendaliannya, singkirkan sebabnya, dan resikonya sangat tinggi. Opsi tindak pengendalian, pindahkan resikonya. Rencana tindak pengendaliannya, cari pihak lain yang kompeten menanganinya, resikonya tinggi. Opsi tindak pengendalian, kurangi resikonya atau mitigasi. Rencana tindak pengendaliannya, turunkan probabilitas atau dampaknya. Resikonya sedang. Selanjutnya, terima tidak ada tindakan apapun dan rendah. Tambahkan resikonya, rencana tindakan pengendaliannya, naikkan probabilitas atau dampaknya. Resikonya sedang. Selanjutnya, bagikan resikonya. Cari pihak lain untuk mendukung dan berbagi untung atau peluangnya. Resikonya tinggi, kemudian keruk resikonya dan berdayakan sebabnya, kemudian resikonya adalah sangat tinggi. Baik, next. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tolong diperkecil. Oke. Oke, untuk tabel register resiko, pernyataan resiko ada sebab. Yang pertama itu ada keterbatasan pengetahuan petani dalam melakukan perluasan lahan. Untuk resikonya akan terjadi kerusakan lahan dan tanaman budidaya kopi. Untuk akibatnya, petani kopi mengalami kerugian dalam budidaya. Untuk pengendalian yang sudah ada, yaitu melakukan penyuluhan kepada petani dalam melakukan budidaya kopi dan pemilihan lahan. Untuk status resikonya, yang pertama ada kemungkinan. Untuk tabel kemungkinan, kami memberikan 2. Untuk dampaknya, kelompok kami memberikan 3. Untuk skornya, yaitu 6, diperoleh dari 2 kali 3. Untuk peringkat resikonya, yaitu sedang. Untuk rencana tindak pengendalian, yang pertama, pada tabel opsi strategi pengendalian, yaitu kami mengambil keputusan kurangi resikonya. Untuk langkah pengendaliannya, melakukan penyuluhan yang lebih menjurus terhadap topik, yaitu penggunaan lahan. Untuk status resiko, pada tabel kemungkinan kami memberikan 2. Untuk dampaknya kami juga memberikan 2. Untuk skornya yaitu 4, karena 2 dikali 2, yaitu 4. Untuk peringkat resiko yaitu rendah. Untuk pemilik resiko atau penanggung jawab, yaitu seksi teknis produksi kopi. Untuk target waktu yang diperlukan yaitu 2 tahun. Kemudian untuk resiko yang kedua yaitu harga kopi masih relatif murah. Untuk resikonya yaitu perubahan pola tanam menjadi polikultur dan kurangnya semangat petani dalam budidaya kopi. Untuk akibatnya yaitu produksi kopi dan kualitas kopi menjadi turun.
Untuk pengendalian yang sudah ada yaitu melakukan transaksi jual beli dengan beberapa perusahaan agar harga kopi menjadi lebih stabil. Untuk status resikonya, pada tabel kemungkinan kami memberikan 2. Untuk tabel dampak kami memberikan 5, dan untuk skor yaitu 10. Peringkat resiko yang didapat yaitu tinggi, dan rencana tindak pengendalian yaitu pindahkan resikonya. Langkah pengendaliannya, petani tidak hanya melakukan mitra dengan perusahaan, melainkan melakukan mitra dengan pihak ketiga. Untuk status resikonya, untuk kemungkinan kami memberikan 2, untuk dampak kami memberikan 2, dan untuk skor 4. Peringkat resiko yang didapat yaitu rendah. Penanggung jawab yaitu teknis produksi kopi. Untuk target yang dibutuhkan yaitu 1,5 tahun. Untuk yang ketiga, resikonya yaitu pihak ketiga menawarkan harga yang lebih tinggi. Untuk resikonya, petani tertarik dengan tawaran pihak ketiga. Akibatnya, petani bermitra dengan pihak ketiga. Untuk pengendalian yang sudah ada yaitu melakukan perjanjian kepada mitra pihak yang bersangkutan. Untuk status resikonya yang pada tabel kolom kemungkinan kami memberikan skor 5. Untuk dampaknya juga 5. Untuk skornya yaitu sangat tinggi. Dan selanjutnya rencana tindak pengendalian yaitu hindari resikonya, dan langkah pengendaliannya yaitu melakukan mitra secara berkelanjutan karena dapat meningkatkan pendapatan petani. Untuk status resikonya, pada tabel kemungkinan kami memberikan skor 4, dan untuk tabel dampak kami memberikan skor 3. Untuk tabel skor kami memperoleh hasil yaitu 12, dan untuk peringkat resikonya yaitu tinggi. Untuk pemilik penanggung jawab, yaitu seksi teknis produksi kopi. Untuk target yang dibutuhkan yaitu 1 tahun. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh yang bertugas. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Topper. Di sini saya akan menjelaskan peta risiko, yaitu pada risiko pertama. Di bagian peta risiko ini terdapat R1, yaitu seperti pada tabel di register risiko sebelumnya, bisa diperlihatkan. Seperti tabel yang di sini, untuk dampaknya bernilai 3, yaitu pada bagian inherent risk, untuk dampaknya bernilai 3, dan kemungkinannya bernilai 2. Jadi, untuk skornya 6. Yang berasal dari 3 dikali 2 menjadi 6. Sehingga peringkat risikonya menjadi sedang. Dan untuk pengendaliannya dengan cara mengurangi risiko yang ada. Oke, kembali lagi ke peta risikonya. Untuk inherent risikonya bisa dilihat seperti yang tadi, yaitu pada kolom atau tabel yang berwarna kuning yang berisi angka 6 dengan dampak yang bernilai 3 serta kemungkinan yang bernilai 2. Oke, kembali lagi ke register risikonya. Setelah itu, status risiko atau residual risk. Yang dampaknya bernilai 2 dan kemungkinannya bernilai 2 dengan skor akhir 4 yang berasal dari 2 dikali 2 menjadi 4 dengan peringkat risiko rendah yang berasal dari sedang menjadi rendah. Jadi pengendalian risiko pada risiko pertama ini berhasil untuk dikendalikan. Oke, kembali lagi ke peta risiko. Untuk yang residual risk-nya yaitu terdapat pada tabel kuning nomor 6 yang ada di bawah dengan dampak yang bernilai 2 dengan
dan kemungkinan yang bernilai 2. Untuk penjelasan risiko 2 selanjutnya akan dijelaskan oleh yang bertugas. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan dampak resiko keduanya. Jadi, ringkat skornya kan 10. Kenapa sih kita bisa mendapat 10? Itu tuh dikarenakan dampaknya 5 dan kemungkinannya 2. Jadi 5 dikali 2, 10. Dan untuk opsinya itu, jadi kita memindahkan resikonya. Jadi ketika kita berhasil mengendalikan langkahnya, kita mendapatkan hasil 4. Dari mana 4? Kemungkinannya 2 dan dampaknya 2. Jadi kita mendapatkan hasil 4. Dari risk inherent risk menuju ke residual risk kan dari tinggi ke rendah. Jadi dikategorikan kita berhasil menurunkan tingkat resikonya atau CLOP. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada pemateri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga. Dari register resiko, yang ketiga ini, status resiko inherent risk-nya adalah 25. Dan di peta resiko ini, 25 itu didapat dari dampaknya 5 dan kemungkinannya 5. Jadi, 5 dikali 5 adalah 25. Kemudian, pada register resiko selanjutnya, yaitu status resiko residual risk, itu skornya adalah 12. Didapatkan dari 4 kali 3, yaitu 12. Di peta risiko ini, didapat 12 dari dampaknya 3 dan kemungkinannya 4. Jadi kesimpulannya berhasil dikarenakan dapat menghindari resikonya. Karena penurunan dari 25 hingga 12. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saja penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih.